Tidak
sedikit dari Ibu Kepala TKP Pembinaan Kecamatan Karanganyar yang akan menyampaikan sambutannya sebagai pengantar. Nanti sebelum saya memaparkan semua di sedikit, monggo waktu dan tempat kepada Ibu Dasmi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ibu Guru TK Negeri Pembinaan Kecamatan Karanganyar dan yang kami banggakan wali murid kelompok A3 TK Negeri Pembinaan Kecamatan Karanganyar. Dalam hal ini kita akan mengenal apa itu budaya positif. Kayaknya itu saya baru kenal. Ya, ibu-ibu yang kami hormati, untuk ini saya hanya memberikan sambutan sebentar saja bahwa di sekolah itu kita harus mengenal yang namanya budaya positif. Yang namanya positif itu berarti hal-hal baik yang akan dilaksanakan di sekolah. Antara lain adanya kesepakatan kelas. Di sini jenengan kita sepakat mau pulang jam berapa. Misalnya hari ini kita pulang jam 12, jenengan nanti jam 12 kita pulang. Begitu juga di dalam kelas anak-anak itu sepakat. Anak-anak kalau kita main nanti mainan kembali. Anak-anak kalau minta sepatu kita bayarkan. Itu namanya kesepakatan kelas dan itu adalah budaya positif. Itu ya ibu-ibu. Ini akan kita kenalkan pada panjenengan dengan harapan bahwa kita nanti bisa menerapkan di rumah kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini rapat tentang budaya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dapat berjalan lancar. Itu aja yang kami sampaikan pada panjenengan. Doa dari kita semoga ini berjalan lancar dan monggo panjenengan dapat atau mengenal tentang budaya positif. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya semata-mata untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru juga, tapi saya betul-betul ingin mengenalkan, ingin menyebarkan mengenai budaya positif itu seperti apa. Dan saya pun sedang belajar. Kita sama-sama belajar dan kita mencoba untuk memulai, walaupun dengan dengan segala keterbatasan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mulai. Segala apapun kalau bisa tidak ditunda. Apapun hasilnya itu sebagai pembelajaran kita. Oh ya, kita pernah mencoba, di situ agak kurang. Jadi besoknya bisa kita lebih dalam lagi, lebih kita pelajari lagi lebih dalam lagi, sehingga ini menjadi suatu refleksi ya ketika dari awal-awal sudah dimulai ke depan. Insya Allah nanti bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Ini yang ada budaya positif. Sebelum kita mengenal seperti apa nanti kita akan menciptakan suatu budaya positif ya. Ini adalah konsep inti dari budaya positif, di antara lain yaitu tentang disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Panganan apa sih nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu biasanya dorongan. Mengapa manusia melakukan sesuatu itu biasanya ada sebuah dorongan. Nanti juga akan kita sampaikan di sini. Kemudian ada kebutuhan dasar. Mengapa juga manusia itu bertindak, kebutuhan apa saja yang mereka sedang penuhi. Itu juga ada hubungannya. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi. Nah, yang restitusi apakah perlu untuk ibu? Perlu. Sebetulnya ini sering kita lakukan. Ini sudah sering kita lakukan. Cuma kalimatnya bahasanya ya. Kemudian nanti ada keyakinan sekolah atau kelas. Dan saya sudah pernah minta tolong mamahnya Mas Asmi waktu itu untuk merekatkan. Saya minta tolong direkatkan. Kita sedang belajar membuat keyakinan kelas. Seperti apa? Nah, nanti saya harapkan teman-teman guru juga bisa melaksanakan dan menerapkan
adalah saya tapi semua, karena kita ingin menciptakan budaya di sekolah ini dengan budaya positif. Kemudian yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nah, ini sebagai sedikit gambaran bahwa segitiga restitusi adalah dilakukan baik oleh guru maupun panjenengan sebagai orang tua untuk membantu anak menyelesaikan masalahnya. Kita bimbing mereka menggunakan segitiga restitusi ini agar mereka dapat belajar mandiri menyelesaikan masalahnya dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, jadi semuanya itu ada catatannya, jadi semua ada ibarat ada dasarnya apa sih, awalnya apa. Nah, kita mulai dari konsep inti yang pertama, tentang budaya positif, yaitu tadi teori disiplin. Sebelum ke teori disiplin, saya ingin membuka kembali. Panjenengan mengenal gambar ini, Bapak Ibu? Bun, mengenal gambar ini? Kenal buatan gambar? Siapa? Ya, hebat, ya betul. Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau? Sekarang di dalam Pahlawan. Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia sekarang sudah kita jadikan kiblatnya beliau. Mengapa? Slogan beliau tentang filosofi beliau yang sudah kita kenal, mungkin yang sudah kita hafal adalah Utpuri Tanda Yan. Itu adalah filosofi dari pemikiran beliau. Tapi ternyata selain itu masih banyak pemikiran beliau yang kita tidak ketahui, yang kita tidak pelajari. Di sini saya mengibarat ini filosofi. Kemarin saya sudah pernah menyampaikan pada visi misi sekolah di Bapak Ibu. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan salah satunya yaitu petani dan benih. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru bagaikan seorang petani atau tukang kebun, di mana petani atau tukang kebun tersebut itu mengolah lahannya, untuk menanamkan benih-benih. Benihnya itu siapa? Murid itu, agar murid itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik sesuai kodratnya, kodrat alam maupun kodrat sama. Jadi kita guru-guru ini diibaratkan sebagai petani yang harus pintar mengolah lahan agar benih-benih ini dapat tumbuh dan berkembang maksimal, maksimal sesuai zamannya dan sesuai kodratnya. Ini mengingatkan kembali kepada kami juga, kepada guru-guru. Oh ya, tugas saya sebagai seorang petani bagaimana saya mengolah lahan ini agar benih ini dapat tumbuh dan berkembang. Nah, berawal dari sini, terciptanya budaya positif di sekolah akan mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Tadi lahan itu kita ibaratkan sebagai sekolah. Nah, bagaimana sekolah itu bisa mewujudkan, bisa menumbuhkan benih-benih itu dengan maksimal sesuai dengan perkembangan zaman dan kodratnya. Segala potensi ini dengan maksimal melindungi dan menjaga murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat yang akan mengganggu potensinya. Jadi lingkungan ini akan kita buat menjadi baik agar untuk menjaga anak-anak agar berkembang, agar tumbuh potensinya dengan maksimal. Kita melihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin positif. Ketika kita membaca atau mengucapkan kata disiplin, apa yang dikirakan jadi disiplin? Apa? Disiplin biasanya pertama
diri sendiri karena suatu nilai-nilai yang kita yakini. Nah, tadi buat apa sih nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu ya apa ya kalau saya ibaratnya ya baik-baik ya Bu. Aku pastikan ya. Pokoknya yang baik-baik apa saja sih? Yang baik-baik ya seperti saling menyayangi, toleransi, nama lainnya bekerja sama, wong Jawa gotong royong. Nah, ini ternyata ada pemisahan seperti itu semua juga nilai kebajikan ya. Kalau ini tujuan profil pelajar Pancasila ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, ini nilai-nilai kebajikan, kemudian bernalar kritis, anak itu diajari biar mereka bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sama menghargai, antusias, empati. Empati itu yang sekarang sudah mulai berkurang ya di hati anak-anak ini. Keingintahuan, kreativitas. Kemudian di 9 pilar karakter juga ada begini, ada cinta Tuhan dan sifat ciptaannya. Nah, menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Itu salah satu beberapa poin-poin dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika orang-orang sukses yang mereka memiliki keterampilan hidup life skill itu mereka yang biasanya sukses di kehidupannya memiliki satu orang itu biasanya dapat dipercaya. Kalau orang dapat dipercaya semua orang akan selalu tunduk biasa salut pada orang itu dan mempercayainya. Kemudian lurus hati, orangnya tidak usil rasanya kemudian pendengar yang aktif, mau mendengarkan, tidak merendahkan orang lain. Ini juga perlu kita benar-benar kita pelajari ya, sebagai keterampilan nilai-nilai ini harus kita percayai, kita lakukan karena kita yakin dengan menerapkan nilai-nilai itu pada diri kita bisa bisa sukses dalam kehidupan kita. Saya lanjut gak apa-apa ya? Motivasi perilaku manusia biasanya jenengan kalau melakukan sesuatu hari ini saya tanya motivasi jenengan hidup di sini apa? Kenapa kok mau hidup di sini Bu? Melas buati soalnya diomongi. Butuh katanya kelas buati. Kalau mamanya nanti apa? Pingin ngerti. Terus mamanya, nggak apa-apa kita jujur aja ya. Ini kan motivasi. Sebetulnya aku kesini mau apa? Jadi kita tahu tentang diri kita. Apa Bu? Ada yang lain? Tahu. Ya. Tapi nggak kepo ya Bu. Alhamdulillah. Motivasi manusia itu biasanya muncul satu karena takut hukuman, takut hukum, atau karena nggak enak kedua karena kelas nggak enak kelas. Yang kedua karena ingin mendapatkan reward atau ujian. Bisa dipuji sama buati nanti melakukan kemudian yang ketiga motivasi manusia yaitu yang ketiga adalah mungkin ini kipas kami ini dinyalain semua kok orangnya lama-lama kita nyala berarti oke saya nyala bismillah Anjel ya dan motivasi yang ketiga ini Bu, saya yakin ada pada kajian tadi bahwa untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini seperti jenengan tadi
Buati enggak, oke? Ya, itu ya ini wajar manusia, guys. Motivasi manusia melakukan sesuatu itu, ya biasanya seperti itu. Misalkan saya berangkat ada anak dasi izin, motivasi akan izin. Ya, oke? Saya kira masih banyak yang melakukan seperti itu. Padahal kalau kita meyakini diri kita bahwa berangkat disiplin berangkat dasi itu adalah hal yang baik, ya, saya kira kita akan melakukan usaha bagaimanapun caranya, karena sudah menjadi kesadaran diri kita, ya, ini. Karena menghindari hukuman, motivasi manusia, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau ingin menjadi menghargai diri sendiri, ya, karena mempercayai nilai-nilai yang kita percayai. Nah, dari motivasi kita sudah tahu motivasi saya, berarti saya tahu kalau kesini kalau melakukan itu untuk karena apa, lakukan hal yang lain karena apa, kita sudah bisa membaca ini. Kita terapkan ke anak-anak, biasanya anak-anak itu melakukan seperti lari-lari. Nah, jadi kalau sing lain-lain, kalau sing sengaja orang melu kegiatan, mereka punya motivasi, ya, untuk melakukan itu. Lah, motivasinya apa? Biasanya kita motivasinya anak-anak, ya, kita gali sama-sama kita cari tahu apa sih, kenapa mereka kok sengaja, mengapa mereka kok sengaja seperti saya di kelas sudah waktunya mau pulang, kenapa sih mereka sengaja ngasih guyonan gak diam-diam? Ya mungkin mamanya yang biasa lihat yang dibuat itu pusing. Tapi saya biarkan karena saya tahu mereka pasti punya motivasi apa mereka lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia kita gali juga. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi, langsung menjustis ketika anak-anak melakukan sesuatu. Bocah kayak mana, bocah kayak mana. Bocah kita akan senang, ya. Sebetulnya tidak seperti itu, Bu. Kita harus cari tahu dulu apa sih motivasi anak itu. Apakah cari perhatian, ya, ataukah karena memang dia tidak tahu apa yang dia lakukan, ya. Kemudian ini kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi oleh anak-anak itu. Apakah anak itu ingin mencari kesenangan, ya, biasanya anak lari-lari itu ingin senang, pokoknya saya happy, ya. Sama seperti kita. Ngapa sih kok begitu main tokan kemarin gagal? Jadi main tokan apa, Bu? Kebutuhan apa yang ingin panjenengan penuhi ketika jalan main TikTok? Kesenangan. Membahagiakan diri sendiri itu ini kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan ini bertahan hidup, tentang bagaimana mencari bekerja, mencari makan, rezeki dan sebagainya. Ini kebutuhan kita, ya. Kebutuhan juga anak-anak kita. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita kayaknya rasanya jelas banget kalau lihat teman-teman kok beda, ya aku kok nggak bisa deket. Kita butuh perasaan diterima, diterima oleh masyarakat, diterima oleh kumpulan kelompok, diterima oleh teman-teman terdekat, keluarga juga. Ketika panjenengan itu, apa orang kayak sepinya melarat, ya. Tapi di hati kita, ya, betul atau tidak? Iya, kita ingin ada rasa kasih sayang dan diterima. Anak-anak juga sama, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan seperti kita. Bagaimana kita belajar mempelajari kebutuhan apa yang mereka inginkan. Kemudian ini kesenangan, tadi contoh kita main TikTok, anak-anak bermain lari-lari sudah peduli ngomong apa cuek, yang penting saya senang, ya itu. Kemudian kekuasaan, nah biasanya ada anak, ya, yang enggak senang, kamu jangan sama aku, enggak ada. Mereka ingin berkuasa. Kamu jangan main ini, kamu udah duluan mainnya di sini. Ya, jangan kamu aja ya sama aku. Mereka berbangga ingin berkuasa. Ada nggak orang dewasa seperti itu, Bu? Ada. Contoh, Bu. Contoh. Di mana? Sok aku. Sok aku. Tapi
kita masih semuanya bebas, tidak mau turut aturan. Kamu betul betul biasanya hari-hari cak kamu betul Sebagian, sebagian, tidak semua. betul. Sebagian ingin kebebasan. Juga diingatkan mas, waktunya sekarang apa ya? Berarti lagi guru lah, mau main di sana di Monopoli. Aku masih mau makan jajan. Mereka ingin kebebasan, nggak mau mereka. Ini kebutuhan dari mereka. Pengennya belajar. Kebutuhan dasar yang dimiliki manusia ini, ya Bu. Jadi ketika anak seperti itu, berarti dia itu lebih ingin bebas, nggak mau ditahan. Pintar-pintar lagi nih kita, yang gimana ya caranya di rumah. Kalau dulu di sekolah kan, Ada banyak ya Bu, tapi sekarang ya, jalurnya itu baik, padahal waktunya ada waktu belajar dulu berpikiran bagaimana kita menciptakan suatu metode biar anak-anak ya aku mau masuk seperti ini. Tapi bukan budaya positifnya gimana Bu? Sedikit demi sedikit kita kenalkan, kita ajarkan walaupun dari anak usia dini ya. Jadi mereka sudah mengenal, nanti ketika dewasa oh iya sama, baik di TK, SD, di SMP, di SMA ternyata sama. Bu guru, Pak guru itu mengajarkannya sama. Kita harus belajar disiplin positif, harus bisa mengatur waktu seperti itu ya. Nah ini kita lanjut ke posisi kontrol. Di sini setelah kita tahu motivasi, ya, kemudian ini posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5 ibu-ibu ya. Sebagai pendukung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, kemudian sebagai manajer. Bagaimana ya Bu Guru ya? Posisi kontrol ini sebagai apa ya? Oke, dari budaya positif yang ingin kita jalankan pasti ada hal-hal yang tidak sesuai kita inginkan ya Bu. Anak-anak juga ada masanya mereka membuat kesalahan seperti itu. Nah, ketika anak membuat kesalahan, di mana posisi kita? Biasanya kita ini salah semua apa salah benar ini? Ada yang sebagai mendukung, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, dan ada yang menjadi manajer. Seperti kamu jadi manajer ya, kalau anak melakukan kesalahan ya kita jadi manajer seperti ini ya. Ini ada video ya, ini menjelaskan posisi kontrol ketika anak-anak membuat kesalahan. Posisi kontrol mana yang baik yang bisa kita terapkan kepada anak-anak? Sambil dimonggo Bu. Bisa contoh Ibu tuh misalnya. Dalam penerapan disiplin positif eksekusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan eksekusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemikir. 2. Posisi pembuat besar. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang menghadapi masalah tersebut. Ini ada anak yang terlambat 20 menit ke sekolah. Ini contohnya anak SMA. Tapi nanti kita bisa punya gambaran ketika akan melakukan kesalahan. Guru SMA ya. Aku, saya Ayo orang tua. Sinetron. saya Ada? saya harus ke lapangan basket, Bu. Ini ya, memberi keliling lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya buat saya. Rasa Ini posisi kedua membuat rasa bersalah. Gambarannya. Dengan kasus yang sama, anak terlambat 20 menit. Nah, ini siapa biasanya yang mempraktekkan ini? Maaf, Bu. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, Kelas lain 10 kali itu jangan tadi. bikin susah lagi ya nak ya. Kelas 1. Kalau begini terus, bisa jadi ingat kalau ibu itu bapak kelas Semua. saya cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi anak itu merasa jadi Bersalah. mereka itu merasa bersalah dengan saat melakukan Merasa seperti itu. bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi hati dada, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang ketiga, posisi teman. Maaf, Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Saya. Saya jadi teman. Ya. Kamu awalnya akan ibu kamu. Bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi biar usaha kencang tetap jalan kencang, Bu. Ya sudah sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seru ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sama masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi Tidak sampai deh anaknya. bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak mengingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan yang murid pada orang tertentu. Di sini perlu aksennya, sehingga dari waktu murid bisa berperilaku baik, namun kalau ada kurang-kurang tentu saja. Ini yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah. Kita lelai. Iya. Kantor ibu. Mandangnya belum. Kan sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Sidang Bu. Tapi saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk mencapai tugas tambahan untuk perjalanan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir di posisi manajer, bayangkan si manajer itu ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi hari. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini dari sisa kalimat tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenyal alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian meminta alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Adalah Kak Emma dan kamu ya.
Kira-kira akan mulai saya alami apa nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan segera alami bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan Karen adalah yang dilakukan agar tidak Iya, nengok kereta. Tidak ada. Stranger Baik, tuh. Karen. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang Enggak stranger. Dia lompat. Baik, Bu, terima kasih. Patut angin. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang Gue bangun positif. TikTok. Yaitu Ini cari Mbak Ranti, kasih Mbak Ranti kan. tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Teman karo Jadi posisi manajer. Manajer. ini menuju sebuah kelindas. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan Sebetulnya kita juga yang memerdekakan murid. Perjalanan sama mengenalkan itu hanya saja secara teknisnya itu masuknya di posisi mana kita tidak tahu. yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi pelajaran refleksi bagi kita semua agar dapat terus memasak dan menerapkan disiplin positif yang dilakukan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menjalankan. Sudah paham ya? Sudah ada gambaran yaitu posisi kontrol 5 ya. Saya sudah juga dijelaskan dengan video ini. Yang baik tadi butuh 5 posisi Manajer kerja. manajer dan teman. Mengapa posisi itu dianggap baik? Belum dari jenengan tadi melihat dari video itu. Kalau teman kan friend, nanti bicaranya kan sadar gini ya, dia kan rapi. menakutkan. Manajer kan dia tahu aturan aja menjelaskan dan kami langsung ngerti, oh iya dengan pilihan dia patuh. Kalau kamu menghukum Bisa nggak diterapkan oleh kita di sekolah maupun di rumah? Bisa. Jadi masih yang posisi manajer masih bingung. Nah, seperti apa ya? Sebetulnya posisi manajer itu kita mengajak anak, ya, menanyakan Demokrasi. apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian membuat mereka itu berpikir, oh ya saya sudah melakukan ini. Ini salah nggak? Menurut keyakinan kamu salah nggak? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang keyakinan kamu? tapi kadang itu menjelaskan itu rasa Sesuai kalau dengan keyakinan kamu enggak? Untuk dari sisi nanti aku enggak belajar, aku enggak tidur kan begitu kadang dia seperti itu, aku enggak disiplin Bu. Dari bangun tidur Terus mainan HP terus. jam berapa mau Kemudian dipanggilin? dengan mengajak lagi, berkomunikasi lagi, oke? Nah, kalau kamu seperti itu, nanti Sampai jam bagaimana? tinggal. Biar bisa belajar, biar bisa melakukan disiplin lagi, bisa apa? Mengatur waktu main HP. Kita mengajak anak itu ngobrol Bu. Kita biar mereka itu berpikir, oh ya kalau aku begini aku salah, aku nggak belajar, aku nggak pintar. Kalau aku biar pintar, aku harus bagaimana? Mereka menemukan sendiri. Ini yang sedang kita bangun lagi. Ayo kita terapkan seperti itu, ya. Agar anak itu tidak merasa disengeni. Hatinya bagaimana ketika anak dimarah-marahin? Sakit. Sakit, jadi dendam. Sakitnya tuh di sini. Iya, saya nggak pernah. Iya, masih tersimpan aku disengeni terus. Walaupun mungkin secara ini mereka belum betul-betul tahu bahwa apa yang mereka lakukan memang apa namanya iya. Jadi ketika namanya orang dewasa pun, ketika kita tahu kita salah pun, ya tapi ketika cara mengingatkannya dengan marah-marah rasanya gimana? Iya, sakit hati. Ada kan? Iya, makanya kita dari jangan kita lakukan untuk menciptakan budaya positif ya. Kita jangan lakukan dengan
Ya, nggak susah tapi perlu belajar ya. Semangat ya. Iya, kita belajar bersama-sama. Oke. Dilanjut Bun. Nah, iya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Saya juga sedang belajar sedikit pada teman-teman, tapi ini ingin kita lakukan. Ya. Di sini bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas, kemudian apa saja sih yang bisa kita lakukan? Saya ada sedikit video bagaimana saya mencoba menciptakan keyakinan kelas bersama anak-anak. Tapi ini juga saya sedang belajar. Monggo panjenengan bisa mengeksplorasinya. Dan keyakinan kelas ini harus kita tinjau berulang-ulang. Jadi orang kalau aku keyakinan kelas saya ini udah nyok ini kok boleh kurang. Ini bisa kita tinjau dan kita ulangi lagi. Oh, masih ada yang kurang, berarti apa yang harus ditambahkan? Ya? Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo ini mungkin gantian ya, mama-mama sudah dulu. Gimana Bu? Kenapa kok harus menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya buat betul. Lebih efektif yang mana? Yang peraturan atau keyakinan sebetulnya? Keyakinan kelas itu kan untuk ada apa namanya ini dari anak mengungkapkan juga kan, bisa apa jenenge itu, timbal balik ya, kesadaran anak-anak timbal balik lah yo. Timbal balik ya betul. Keyakinan kelas, keyakinan kelas itu kita bangun bersama, bukan aturan dari guru. Kita bangun bersama dengan anak. Kita meyakini, misalkan saya di sini ada contoh keyakinan kelas saya ini Bu, saling menyayangi. Mengapa saya mengambil satu saling menyayangi sesuai nilai-nilai kebajikan yang dibuka tadi, yaitu menyayangi, saling menyayangi. Anak-anak biasanya mereka itu refleks dengan teman, bahkan menonjol, marah-marah, seperti itu. Nah, saya mencoba mengangkat keyakinan kelasnya dengan saling menyayangi, dengan penerapan keyakinan itu anak-anak itu meyakini saling menyayangi dengan teman bisa nggak menimbulkan suatu lingkungan, suatu tindakan yang paling tidak bisa mengerem. Anak-anak itu, oh iya, apa sih kalau kita lakukan seperti ini bisa menyakiti teman enggak? Kita sayang nggak sama teman? Apa sih kalau sayang sama teman yang kita lakukan apa saja? Oke, ini saya mencoba membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita ini menciptakan sebuah budaya positif di sekolah maupun di rumah yang nanti sama-sama akan kita terapkan, kita belajar bersama-sama. Dan ini bisa kita tinjau lagi saya sudah sesuai belum? Bisa nggak Bu kira-kira? Bisa. Nah ini guru bisa nggak Bu guru? Harus belajar. Apapun itu kita harus terapkan dan mulai belajar dan belajar sehingga kita bisa menemukan letak kesalahan kita, letak kekurangan kita di mana dalam menerapkan budaya positif ini. Budaya positif itu domain sama anak. Jangan main HP ngelok. Itu juga harus Gimana nyarain dewe deh. Matikan apa gimana? Udah.
mungkin tadi Mbak Nurul lagi marah sama Mbak Cece. Kenapa kok Mbak Nurul marah-marah? Kenapa? Mau dijatuhin sama Mbak Citra. Jadi Mbak Nurul marah ya? Mbak Nurul udah sampai-sampai beliin botol liatin rata ya? Itu sih lagi dibikin apa sama Mbak Nurul? Bukan. Jadi Mbak Nurulnya kesel sama Mbak Citra. Iya. Terus karena kesel nggak? Nurul jadinya marah mukul Mbak Citra juga lagi ya? Kenapa Mbak begitu? Biar apa botolnya nggak rusak, berarti nanti bisa diperbaiki sama Mbak Citra nggak botolnya? Kan mau diperbaiki bareng-bareng sama Mbak Citra ya gitu ya. Nah yuk kita perbaiki botolnya ya, sambil nanti mau maafan Mbak Nurulnya, mau maafan sama Mbak Citra iya. Yo.
membuatkan